Kali ini saya akan membahas materi mengenai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, untuk materi yang kelompok 1 yaitu konsep dasar wawasan sosial budaya. Materi yang kedua, manusia sebagai makhluk multidimensional. Materi yang ketiga, manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah. Materi yang keempat, kebudayaan dan peradaban. Materi yang kelima, manusia sebagai makhluk individu sosial dan makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Dan materi yang keenam, hubungan individu dan masyarakat terhadap proses sosialisasi dan internalisasi. Langsung saja materi yang pertama. Pengertian sosial budaya atau juga disebut dengan kebudayaan adalah sistem nilai masyarakat yang timbul dari cara berpikir dan akal budi masyarakat yang hidup di dalamnya. Nah, ini menciptakan berbagai hal seperti seni, kepercayaan, adat istiadat yang membentuk masyarakat atau individu itu sendiri. Nah, jadi kebudayaan ini merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur berupa nilai, norma, kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat atau individu itu sendiri. Nah, ada pun faktor penyebab perubahan sosial budaya. Tentunya dipicu berbagai hal. Faktor terbesarnya yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini memiliki keunggulan menghubungkan lebih banyak masyarakat dunia dan terbuka untuk banyak hal. Namun, globalisasi juga membawa serta budaya asing yang tidak dapat diterima dan baik oleh banyak orang. Nah, contohnya yaitu kebudayaan di negara asing. Nah, ketika di budaya asing cara berpakaiannya yaitu terbuka. Nah, lain halnya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia ada yang menerima ataupun ada yang tidak, tapi faktor dari kebudayaan tersebut, dari budaya asing, bisa dipengaruhi oleh budaya yang ada di Indonesia, mengikuti cara berpakaian di luar negaranya seperti negara asing. Selanjutnya, materi mengenai manusia sebagai makhluk multidimensional. Nah, pengertian manusia ini, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Nah, maksud daripada manusia sebagai makhluk multidimensional itu adalah manusia yang memiliki akal dan pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Nah, pandangan manusia makhluk multidimensional menurut pandangan Islam ada 7 dimensi. Yang pertama, kehidupan jasmani, rohani, akidah, sosial, akhlak, akal, dan estetika. Selanjutnya, pembahasan mengenai manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah. Nah, pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa pengertian dari manusia. Nah, manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Secara normal, setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan seperti minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan kenyataan, dan dorongan ingin menyelidiki, serta dorongan ingin menemukan sendiri. Nah, dalam tentang sejarah, menurut Edward Burnett Taylor Bronislaw, Manischewski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya, serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Materi yang keempat yaitu manusia dan peradaban. Nah, pengertian dari peradaban atau kemajuan memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan permukiman. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, apa itu peradaban? Nah, peradaban atau kemajuan adalah peradaban kemajuan dari kebudayaan. Nah, maksudnya itu terdiri atas fisik dan non-fisik. Nah, fisik ini terdiri atas teknologi berwujud, contohnya HP, laptop, atau berbagai jenis teknologi lainnya. Yang kedua itu non-fisik. Nah, non-fisik itu abstrak atau tidak terlihat seperti perilaku atau akhlak kita sebagai manusia individu itu sendiri. Nah, apa sih itu kaitan kebudayaan dan peradaban? Nah, kaitannya diantaranya yaitu yang pertama, kebudayaan merupakan cara hidup termasuk nilai, norma, dan istiadat. Sedangkan peradaban yaitu cara hidup untuk berkembang fisik dan non-fisik. Nah, jadi di antara kebudayaan dan peradaban ini saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.
Kemudian tentang pembahasan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, maksud dari manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan unsur psikis. Nah, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang berinteraksi atau bergaul atau melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, maksudnya itu seperti apa sih? Nah, manusia ini sangat bergantung kepada lingkungan, bukan lingkungan yang membutuhkan kita. Tetapi kita lah sebagai manusia yang harus menjaga lingkungan sekitar untuk tidak mencemari lingkungan yang tempat tinggal kita. Karena pengaruh lingkungan dan hubungan kita terhadap lingkungan sangat kita butuhkan, terutama pada saat udara oksigen yang kita hirup. Ketika kita mencemari lingkungan dengan udara yang kita hirup, pasti akan tercemar melalui sistem organ tubuh kita. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyintegralisasi nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat tempat mereka hidup. Nah, proses ini membantu individu untuk mengembangkan identitas sosial dan memahami bagaimana berinteraksi antara satu sama lain. Menurut Berger dan Luhmann, tahun 1967 menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung dalam dua fase, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, maksud daripada sosialisasi primer ini merupakan pengenalan yang contohnya itu ketika kita sebagai individu usia masih kecil dan proses pengenalan pada saat itu kita masih bisa melihat dan mendapatkan itu semua dari proses penglihatan dan penggenaran dari analisa tubuh kita dan pikiran. Nah, maksud daripada proses sosialisasi sekunder yaitu lanjutan dari primer. Nah, maksudnya itu seperti apa? Contohnya adalah secara berkelompok atau ketika kita sudah melakukan interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada penggabungan antara dari proses pengenalan dan analisasi yang kita. Tujuan sosialisasi. Nah, tujuan sosialisasi adalah untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Nah, ada pun beberapa tujuan yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu membangun pemahaman tentang peran sosial, yang kedua mengajarkan nilai dan norma sosial, yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, dan yang keempat menjamin kelangsungan sosial. Sosialisasi memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pembentukan identitas pribadi dan sosial. Yang kedua integrasi sosial, yang ketiga kontrol sosial, yang keempat penerusan budaya, dan yang kelima pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Jadi dari kelima fungsi sosialisasi ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Entah itu pembentukan pribadi dan sosial, entah itu integrasi sosial dan kontrol sosial, penerusan budaya, serta pengembangan keterampilan sosial emosional. Dan pengertian internalisasi. Secara etimologis, asal katanya internalisasi berasal dari kata inter atau kata internal, yang berarti bagian dalam atau di dalam. Nah, internalisasi adalah proses pemasukan nilai seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat realitas pengalaman. Vida pada tahun 2010 dan Patria Rispo tahun 2009. Nah, maksudnya itu internalisasi adalah proses di mana kita memperoleh nilai yang membentuk pola pikir kita, entah itu apa yang kita lihat, bisa kita tiru dan menganalisa dari pola pikir kita. Dari pengaruh stimulus dari luar, kita masukkan ke dalam diri kita nilai-nilai yang baik dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kita masuk pada pembahasan faktor pengaruh dari sosialisasi. Yang pertama yaitu terbatasnya masyarakat memiliki hubungan dengan anggota masyarakat di luar lingkungannya. Yang kedua, nilai agama mempunyai peranan dalam menentukan pandangan hidup dan nilai suatu kebudayaan. Yang ketiga, penerimaan kebudayaan baru ditentukan oleh pemahaman tentang corak struktur sosial. Yang keempat, suatu unsur kebudayaan dapat diterima apabila mempunyai landasan agar kebudayaan baru tersebut dapat diterima. Dan yang kelima, kebudayaan baru harus mampu membuktikan bahwa mempunyai kegiatan yang terbatas dan mudah dibuktikan kegunaannya. Proses internalisasi nilai menurut Roman pada tahun 2012 terbagi menjadi 3. Yang pertama transformasi, yang kedua transaksi, dan yang ketiga transinternalisasi. Nah, untuk transformasi, pada tahap ini nilai-nilai budaya disampaikan secara keseluruhan, baik yang positif maupun negatif, melalui komunikasi verbal antara informan dan penerima informasi. Yang kedua, transaksi. Di tahap ini terjadi interaksi dua arah, di mana pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi timbal balik antara komunikator dan diberikan. Dan yang ketiga, transinternalisasi. Tahap terakhir melibatkan pendidikan mental dan kepribadian, di mana komunikasi tidak hanya verbal tetapi juga melalui keteladanan. Nah, maksud daripada ketiga tahap ini merupakan di mana proses awal, tengah, dan akhir. Kemudian materi individu dan masyarakat. Pengertian daripada individu merupakan sesuatu kesatuan yang terbatas. Artinya kalau manusia merupakan satu kesatuan jiwa serta raga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang terjalin erat membentuk suatu sistem tradisi, konvensi, dan hukum beserta aturan guna mencapai kehidupan yang kolektif. Individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Nah, dalam proses sosialisasi itu, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola, nilai-nilai, dan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup. Nah, semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. Nah, dalam proses sosialisasi dan internalisasi ini, individu sangat berperan penting dalam terjalinnya suatu sosialisasi dan internalisasi tersebut. Karena kita sebagai individu, terutama contohnya saya, tentunya akan mengalami hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan. Bagaimana saya melihat nilai-nilai, sikap atau yang ada di lingkungan sekitar, dan bagaimana cara saya internalisasi dalam diri saya melihat proses tersebut, apa yang saya lihat dan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar wawasan sosial budaya yaitu kita dapat memahami interaksi antara individu dan masyarakat serta pengaruh budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenai manusia, makhluk multidimensional yaitu manusia memiliki berbagai dimensi termasuk fisik, sosial, dan spiritual yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan individu. Selanjutnya, materi yang ketiga, manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah. Nah, kita dapat mengetahui bahwa manusia berperan aktif dalam menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dan identitasnya. Yang keempat, kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan adalah fondasi peradaban yang mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Yang kelima, manusia sebagai makhluk individu sosial dan lingkungan yang membentuk identitas dan perilakunya. Yang keenam, hubungan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Proses sosialisasi memungkinkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial, membentuk perilaku sesuai norma masyarakat.
Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Belajar dimanapun dan belajar bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.